Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswi cantik yang selingkuh sama bokap-bokap tua. Wih, dia mantul deh tuh ya. Nah, bokap-bokap tua itu adalah bokap dari temennya ini. Wah, bisa begitu. Ditonton aja deh nih ya kisahnya. Konon si cantik ini ceritanya punya trauma nih dia. Akibat dulu pernah diperkosa. Pokoknya hidupnya itu selalu dibayang-bayangi oleh suasana yang kelam. Nah, ini nih bokap temennya. Bokapnya ini termasuk sayang sama keluarga. Sama bininya aja mesra banget deh tuh ya. Apalagi pas mereka lagi aham-aham. Pokoknya kiu-kiu. Cuma walaupun dia sayang sama keluarga, di kantornya itu dia punya selingkuhan. Gimana tuh? Hampir tiap hari lagi dia sama selingkuhannya. Ya pokoknya ajib lah. Kita balik lagi ke si cantik. Di sekolah mereka ini akrab banget. Apa-apa pasti bareng. Nah, di saat bokap temennya ini lagi ngerayain ulang tahun, si cantik diundang deh tuh ke rumahnya. Nah, dari sini nih awal dari perselingkuhan. Si cantik ini nakal sama bokap temennya. Tiba-tiba aja dia menggoda. Keren gak tuh? Sampai salting bokap temennya. Udah gitu pas lagi menyambut tamu ngelangkah sedikit langsung main mata deh. Ya udah jadi berlanjut deh tuh. Asik. Dan bener aja hampir setiap hari dia chattingan sama si cantik di kantor. Pokoknya sampai lupa kerja dia. Woi kerja. Udah gitu guys, yang lebih ngerinya lagi si cantik ngajakin VCS. Waduh, gua aja sampai merinding liatnya. Cowok mana coba yang mampu bertahan. Asik. Bahkan di saat lagi sekolah pun si cantik ini VCS di kamar mandi. Sadis. Temennya ini sih nggak tahu kalau si cantik ini selingkuh sama bokapnya. Nah, kalau cewek yang ini temen lesbongnya nih, tapi bisa multifungsi juga, sama cewek mau sama cowok juga mau. Nah, pas di bagian yang ini mereka cek dulu deh tuh ya. Singkat cerita si cantik ketemuan nih sama bokap temennya di hotel. Pasti udah tahu deh tuh ya mau ngapain. Yoi, panas nih guys. Langsung dipotong aja ya bagian yang ini. Wah, ternyata keesokan harinya terus berlanjut lagi dan lagi. Asik. Untuk kelanjutan film ini mendingan lo tonton aja deh tuh ya film aslinya. Buat lo yang belum pernah nonton film ini nih, catat nih judul filmnya. Jangan lupa ya buat yang baru gabung diklik tombol subscribe-nya gitu. Terus lo tonton deh tuh semua video yang ada di channel ini. Kita lanjut lagi film yang kedua. Wih, dia ajib banget nih film guys. Cuma jujur nih menurut gue ceritanya kagak nyambung. Jadi di sini ada dua cerita di dalam satu film. Tapi nggak apa-apa lah, nonton film ginian kan yang dilihat itunya. Asik. Buat lo yang belum pernah nonton film ini mendingan lo simak aja deh nih ya. Jadi di film ini ceritanya ada dua pasang kekasih nih. Mereka ini lagi pergi ke Jepang dengan tujuan masing-masing. Kalau pasangan yang ini ceweknya itu lagi nyari bokapnya. Tapi karena bokapnya itu ninggalin dia selagi dia masih kecil, jadinya dia nggak tahu tuh bokapnya yang mana. Dia nyari-nyari bokapnya cuma bisa dibantu sama foto. Nah, selama mereka berada di Jepang untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ceweknya kerja jadi penari nih. Tapi penari seksoy deh tuh ya. Sementara cowoknya bekerja sebagai pelayan. Namun pasangan yang ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ceweknya jadi tukang pijit tapi plus-plus deh tuh ya. Dan yang cowoknya jadi pelayan. Pokoknya kedua pasangan ini memiliki tujuan yang beda-beda. Nah, disinilah yang gue maksud ada dua cerita di dalam satu film. Tapi nggak apa-apa lah, karena kalau udah ngeliat bagian yang ini nih, wis mantep guys. Gue yakin lo nggak bakal mampu nontonnya. Yoi. Oke, singkat cerita ada seorang pemuda nih yang ngasih tahu keberadaan bokapnya. Langsung seneng deh tuh ya ceweknya. Dan dia pun langsung menulis alamatnya pakai HP. Langsung dicari deh tuh sama dia. Namun singkat cerita pas udah ketemu sama bokapnya, si bokap nggak mau ngakuin nih kalau dia itu anaknya. Sebab kata dia emaknya itu selingkuh sama cowok lain dan dia anaknya dari cowok itu. Waduh, berarti anak haram dong. Langsung kecewa deh tuh ya ceweknya karena udah jauh-jauh dari Filipina ke Jepang buat nyari bokapnya. Bokapnya malah nggak ngakuin. Sekarang kita lanjut lagi ke pasangan yang ini nih. Cowoknya nggak tahu nih kalau ceweknya ini bekerja sebagai pijat plus-plus. Dia sih taunya ceweknya itu bekerja sebagai tukang pijat aja, nggak pakai plus-plus. Tapi ternyata plus-plus. Cuma ceweknya ini nggak ngasih tahu ke cowoknya. Hampir setiap hari tuh aham-aham sama pelanggan tetapnya. Namun singkat cerita yang namanya bangke walaupun ditutupin tetap kecium juga. Pas ceweknya mau servis, cowoknya ngintipin deh tuh. Namun setelah mereka bicara, ceweknya ini tetap nggak mau ngaku. Dia malah ngerayu cowoknya untuk ngajakin aham-aham. Dan akhirnya mereka pun aham-aham deh tuh ya. Panas nih guys. Singkat cerita ceweknya pun hamil nih. Dan cowoknya itu senang banget pas denger dia hamil. Cuma pelanggannya ini nih, dia pengen jadi bapak dari anak cewek ini. Dan si ceweknya juga setuju. Ya udah pas cowoknya ngelihat dia lagi jalan sama pelanggannya, abis dia tuh digebugin sama dia. Sampai ngejoprak deh tuh ya. Namun pas ceweknya mau ngelerai nggak sengaja dia tuh kedorong. Akhirnya keguguran deh. Untuk kelanjutannya lo tonton aja deh film aslinya ya guys. Pokoknya dijamin ini film panas guys. Buat lo yang belum pernah nonton film ini, catat nih judul filmnya. Oke, lanjut lagi film yang berikutnya. Ajib banget ini film guys. Menceritakan tentang aktivitas para lonte pinggir pantai gitu. Nah, kalau ini cewek lesbong nih ceritanya nih guys. Dia tinggal sama bokapnya. Nah, di suatu hari dia ketemu sama cewek lesbong juga nih. Tapi kalau cewek lesbong yang ini multifungsi gitu ya. Sama cewek mau, sama cowok juga mau. Pokoknya pantai ini pantai Dewi Amor deh tuh. Paham deh tuh ya. Semua cewek-ceweknya bekerja sebagai gituan. Nah, si cewek lesbong ini disukain nih sama cowok. Tapi karena dia lesbong sejati jadinya nggak suka sama cowok. Paling cuma
cuma dijadiin teman aja sama dia. Lihat aja tuh pas cowoknya mau nyipok digaplok. Udah gitu langsung kabur lagi. Dia senengnya sama cewek yang ini nih. Tapi karena cewek ini bukan lesbong sejati dan bisa multifungsi, apalagi dia ini juga seorang lonte, jadinya dia nganggap cewek lesbong ini cuma sekedar temen kencan doang. Singkat cerita, pada malam hari si lonte ini lagi servis nih guys. Namun si lesbong ngeliat dan dia langsung kaget deh tuh. Nggak cuma sekali dua kali dia ngeliat, tapi sering banget. Ya maklum lah, namanya juga lonte. Sama cowok mana aja disikat deh tuh. Hampir tiap malam tuh si lesbong ini ngintipin. Sampai-sampai dia juga pengen tuh sama cowok. Nah pas di malam berikutnya guys, kaget deh tuh si lesbong. Karena dia ngeliat bokapnya juga main nih sama tuh cewek. Jadi sedih deh tuh karena cewek idola dia dipakai sama bokapnya. Di keesokan harinya si lesbong ketemuin cewek ini nih. Dan mereka pun langsung berkencan deh tuh. Wah pas di bagian ini mantep nih guys nontonnya. Gua aja sampai panas dingin ngeliatnya. Asik. Bocil minggir. Di sini yang berikutnya dia ketemu sama cowok ini lagi nih. Dan kali ini dia mau deh tuh aham-aham sama cowok itu. Namun pas di malam harinya dia kaget nih. Karena dia baru aja demen sama cowok. Cowok itu malah dipakai sama cewek idolanya. Ya mau gimana lagi, lonte gitu guys. Apalagi sama-sama tinggal di satu pantai, ya udah sikat baik deh tuh. Jadi kesel deh tuh dia ngeliatnya. Pas pulang ke rumah dia langsung nangis deh tuh ya. Singkat cerita si lesbong ketemuin cewek ini lagi nih. Dan dia pun langsung mencurahkan semua kekesalannya. Sampai akhirnya pas si cewek ini masuk ke rumah, wih dia langsung dibakar sama si lesbong. Ya udah akhirnya game over deh tuh. Lo tonton aja deh tuh film aslinya, dijamin top markotop. Udah gitu panas guys. Kalau lo belum tahu sama judul film ini nih, catet nih judul filmnya. Oke, kita lanjut lagi film yang berikutnya. Wah ini juga panas nih guys. Menceritakan tentang sebuah rumah tangga yang punya banyak utang. Suaminya ini pengangguran, pengennya aham-aham mulu, kerja kagak mau, pengennya enak doang. Asik. Nah kalau ini anaknya nih cuma ada satu, tapi dia selalu kelihatan ceria di depan anaknya walaupun hidupnya kekurangan gitu. Nah kalau cewek ini ceritanya lonte nih guys. Dia lagi kedatangan tamu tuh. Ya lagi servis lah. Pas di bagian yang ini mantep deh pokoknya. Bocil minggir. Nah pada suatu hari si istri ketemu sama cewek ini nih. Dan kebetulan si cewek ini adalah temennya. Lalu keesokan harinya si istri diajakin main deh tuh. Pokoknya dibikin hidup mewah deh tuh ya sama cewek ini. Dari mulai dugem sampai aham-aham. Ya berkencan ala lesbong multifungsi gitu. Sama cewek mau, sama cowok juga mau. Namun setelah si istri mencurahkan kehidupan yang serba kekurangan kepada cewek itu, akhirnya cewek itu pun menyuruh si istri untuk menjadi lonte gitu guys. Pas si istri pulang ke rumah, wih dia langsung diajakin aham-aham sama suaminya. Baru juga nyampe, mandi dulu lah bro. Namun di saat si istri lagi aham-aham sama suaminya, si cewek ini sange nih guys. Pokoknya pas di bagian yang ini ajib banget deh tuh. Bocil minggir. Langsung dipotong aja ya. Sehabis aham-aham dia ngeliat anaknya sakit nih. Langsung panik deh tuh ya. Dan anaknya langsung dibawa ke rumah sakit. Namun setelah mendengar anaknya harus dioperasi, langsung pusing deh tuh ya. Duit dari mana? Utangnya aja numpuk. Udah gitu pas mereka lagi pusing mikirin duit, tiba-tiba aja datang preman nagih hutang. Langsung kaget deh tuh ya, suaminya digertak sama preman garang. Tapi pas udah berdiskusi, preman pun langsung pergi. Keesokan harinya mereka nekat nih mau ngerampok. Mungkin otaknya udah buntu nyari duit kesono kemari nggak dapet. Tapi mereka gagal karena tiba-tiba ada polisi yang lagi patroli. Pas dengar ada keributan langsung diringkus deh tuh sama polisi. Langsung nyerah deh tuh ya. Setelah si istri disidang, temannya datang deh tuh. Langsung dibantuin deh tuh ya, dan si istri pun dibebasin. Singkat cerita si cewek ini ngingetin lagi nih sama sang istri supaya jadi lonte kalau mau dapet duit banyak gitu katanya. Karena kehidupannya kepepet, ya udah terjadilah. Langsung dikenalin deh tuh keesokan harinya sama sugar daddy. Kalau udah urusan duit yang tua pun jadi ya Zik. Pokoknya udah lupa deh tuh sama semuanya, yang penting duit. Panas nih guys. Lo tonton aja deh tuh film aslinya kalau lo belum tahu sama judul filmnya. Nih catet. Oke deh guys, nggak usah pakai lama deh, langsung aja nih disimak. Let's go. Sesuai deh tuh sama judul filmnya. Film yang pertama ini menceritakan tentang seorang lonte guys. Tapi cara servisnya itu keliling ya guys, bukannya mangkal kayak di Kramat Tunggak. Asik. Di suatu hari dia bertemu dengan temennya tuh, dan temennya itu mengenalkan dia kepada fotografer. Dan fotografer ini sebenarnya adalah pacar dari temennya itu, dan dia lagi butuh model. Namun karena si lonte ini punya wajah cantik, akhirnya dijadiin model deh tuh. Sehabis difoto dan si lonte balik, temennya itu langsung amam deh tuh
ya. Panas nih guys. Di hari berikutnya si Lonte ditelepon deh tuh ya masih fotografer. Dia mau ngasih tahu hasil jepretannya gitu. Setelah hasil jepretannya dilihat sama si Lonte, wih dia seneng deh tuh ya. Tapi tak lama ternyata si fotografer ini modus ya tai. Karena sehabis ngeliat hasil jepretannya si Lonte langsung diajakin aham tuh guys. Panas lagi nih guys. Mendingan lo tonton aja deh film aslinya ya, dijamin top marko top. Kalau di sini mah gue cuma ngasih tahu sinopsisnya aja supaya lo bisa ngebayangin gitu seperti apa ceritanya. Oke guys, kita lanjut lagi. Oke guys, film ini diperanin oleh cewek TikTok yang sangat cantik jelita. Nama si cantik ini Tiffany Gray. Widih matanya guys, yang gua nggak kuat. Lentik-lentik gimana gitu. Di sini dia berperan sebagai karyawan supermarket. Sampai suatu hari ada anak bos nih yang datang ke supermarket itu. Pas si Tiffany melihat anak bos itu langsung demen deh tuh ya. Dan si anak bos juga merasa jatuh hati gitu sama Tiffany. Ya udah, akhirnya anak bos itu minta bantuan ke Tiffany untuk nganterin dia ke kamar ganti. Namun pas udah nyampe di kamar ganti, wih dipanas nih guys. Lo tonton aja deh film aslinya ya guys, dijamin top marko top.